Selamat kembali di channel Hardware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Para astronom memprediksi sebuah tabrakan bintang akan menerangi langit malam pada 15 Maret tahun 2022. Para Robi atau pemuka agama Yahudi memastikan bahwa fenomena alam itu tanda kehadiran Dajjal. Seperti dilansir dari Calvin.edu, Prof. Lawrence atau Larry Molnar dan rekan-rekannya di Calvin College memprediksi bahwa sepasang bintang biner di rasi bintang Cygnus sedang berada di jalur tabrakan satu sama lain. Dan video ini akan bahas mengenai kedatangan Dajjal dan ramalan Nostradamus. Sebelumnya, jika kamu baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe agar tidak ketinggalan video misteri dunia terbaru dari kami. Bantu channel ini agar terus berkembang dan memberikan wawasan untuk kita semua. Seperti dilansir dari Calvin.edu, Prof. Lawrence Larry Molnar dan rekan-rekannya di Calvin College memprediksi bahwa sepasang bintang biner di rasi bintang Cygnus sedang berada di jalur tabrakan satu sama lain. Sementara itu, dengan adanya peristiwa astronomi ini, seorang rabi ultra-ortodoks terkemuka di Israel, Joseph Berger, percaya bahwa peristiwa tersebut sejalan dengan apa yang telah dinubuatkan dalam kitab-kitab mesianik kuno. Bertabrakannya bintang ganda KIC 9832227 ini menurut Rabi Joseph Berger mengatakan bahwa fenomena tersebut menjadi pertanda kedatangan Mesias atau Dajjal. Joseph Berger telah menunggu kedatangan Mesias dan ia mengatakan bahwa munculnya bintang baru pada tahun 2022 nanti akan memenuhi ramalan tersebut. Joseph Berger membuat klaim tersebut dengan mengutip Rabbi Moses ben Maimon yang dikenal juga dengan nama Ramban pada abad ke-12 silam. Ramban adalah rabi abad ke-12 yang berkontribusi membentuk pengetahuan Yahudi modern. Ramban membawa ayat ini, yakni tentang munculnya sebuah bintang sebagai bukti bahwa Mesias akan datang pada suatu hari, ujar Berger kepada media Israel. Dia juga mengatakan bahwa dalam Zohar, karya utama dalam literatur pemikiran mistis Yahudi, menyatakan secara eksplisit bahwa proses mesianik akan disertai oleh beberapa bintang yang muncul. Kemunculan Dajjal tentu akan menjadi ancaman sekaligus peringatan besar bagi manusia. Konon katanya, Dajjal telah ada dan bersemayam di suatu tempat. Beberapa ulama mensinyalir ada 3 tempat yang menjadi tempat persembunyian Dajjal, yaitu Teluk Persia, Segitiga Bermuda, dan Pulau Sokrota. Saat kemunculan Dajjal tiba, orang-orang akan mengalami paceklik atau kemarau. Hal ini ternyata sejalan atau kebetulan dengan temuan beberapa artikel yang berspekulasi mengenai ramalan Nostradamus mengenai tahun 2022 ini atau beberapa dekade ke depan. Nostradamus, seorang peramal Prancis abad ke-16, pernah membuat buku berjudul Les Prophètes. Buku yang terbit tahun 1555 tersebut berisi 942 quatrain puitis yang diyakini banyak orang sebagai ramalan bagi masa depan. Lebih dari 400 tahun setelah bukunya itu terbit, karyanya tetap populer lantaran ramalannya yang bersifat terbuka. Semua orang bebas untuk menafsirkannya. Terkait hal tersebut, ada beberapa ramalan Nostradamus tentang kejadian di beberapa tahun mendatang, meliputi akan adanya hantaman asteroid, banjir, kekeringan, serta kelaparan massal akibat adanya pemanasan global. Nostradamus meramalkan pada tahun 1555 tersebut bahwa perubahan iklim akan menjadi sangat buruk. Bahkan air laut akan menghangat hingga membuat ikan menjadi setengah masak. Dia juga mengatakan bahwa pada akhirnya umat manusia tidak akan melihat hujan selama 40 tahun. Dan ketika akhirnya turun, akan ada banjir besar yang akan menghancurkan bangsa-bangsa. Dalam kutipannya, Nostradamus menulis, "Karena panas matahari di laut, dari Euboea, ikan-ikan setengah matang. Penduduk akan datang untuk memotongnya ketika biskuit akan gagal, Rhodes dan Genoa." Dan di bagian lain bukunya, Nostradamus juga menulis, "Selama 40 tahun pelangi tidak akan terlihat. Selama 40 tahun itu akan terlihat setiap hari. Bumi yang kering akan semakin kering dan akan terjadi banjir besar jika terlihat." Kekeringan pada masa depan ini tentunya sangat menarik untuk menjadi pembahasan kita.
Kejadian dalam ramalan ini juga diceritakan selama 40 tahun. Namun di dalam Islam, hal ini juga dikatakan selama 40, tetapi hanya 40 hari. Diketahui bahwa dalam Islam, Dajjal berada di muka bumi selama 40 hari. Di antaranya ada sehari bagaikan setahun, ada sehari bagaikan sebulan, ada satu hari bagaikan sepekan, dan sisa hari-harinya seperti hari-hari kita saat ini. Dajjal tidak akan meninggalkan suatu negeri atau permukaan bumi kecuali dimasukinya, Mekah dan Madinah. Kemudian Nabi Isa alaihissalam turun lalu membunuhnya. Diketahui bahwa kemunculan Dajjal adalah tanda-tanda bahwa dunia sudah memasuki akhir zaman dan tinggal menunggu waktu terjadi kiamat besar. Kemunculan Dajjal dan keberadaan makhluk bernama Dajjal ini diyakini oleh umat Muslim. Namun tidak ada yang tahu pasti di mana keberadaannya serta kapan Dajjal akan keluar dari persembunyiannya. Di dalam Islam, kemunculan Dajjal diiringi kelaparan panjang bisa dipastikan terjadi setelah kekeringan. Manusia akan mengalami kelaparan hebat, pasalnya tanpa air, tumbuhan, dan ternak tidak dapat bertahan hidup. Secara logikanya, hewan seperti kambing, domba, kerbau, dan unta akan binasa karena mereka juga tidak memiliki makanan untuk bertahan hidup. Sesungguhnya 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, di tahun pertama langit menahan sepertiga air hujannya, bumi menahan sepertiga hasil tumbuhannya, dan di tahun kedua langit menahan 2/3 air hujannya, dan bumi juga menahan 2/3 hasil tanamannya. Dan di tahun ketiga langit menahan seluruh yang ada padanya, dan begitu pula bumi, sehingga binasalah setiap yang memiliki gigi, pemamah, dan kuku. Kisah Dajjal, saya Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Pustaka Imam Asy-Syafi'i halaman 92. Ternyata hal ini juga ada dalam ramalan Nostradamus mengenai kelaparan dan akan menimpa manusia di masa depan. Dia menulis, begitu tinggi harga gandum, orang itu terguncang sesamanya untuk makan dalam keputusasaan. Sejauh ini berdasarkan clue yang disampaikan oleh Nostradamus tersebut, saat ini diketahui bahwa PBB memperkirakan ada 100 juta orang kelaparan akibat pandemi. Sementara itu, Nostradamus meramalkan bahwa kelaparan dunia meningkat akan mengakibatkan perpindahan penduduk yang sangat besar. Ia juga menambahkan bahwa akan ada 7 kali lipat orang yang mandi di pesisir pantai. Berbicara mengenai kelaparan dan kekeringan, sangat mengejutkan jika membaca salah satu artikel mengutip dari bbc.com bahwa kajian resmi pemerintah memprediksi seperti di Indonesia, yaitu Pulau Jawa, bakal kehilangan hampir seluruh sumber air bersih di tahun 2040. Bahwa 150 juta penduduk di pulau terpadat Indonesia akan kekurangan air, bahkan untuk sekedar makan ataupun minum. Ketersediaan air untuk setiap satu penduduk Jawa diprediksi akan terus menurun hingga mencapai 476 meter kubik per tahun pada tahun 2040. Dan angka itu dikategorikan kelangkaan total. Di samping fakta tersebut, ada juga yang lebih menarik bahwa suatu tempat di bumi ini memiliki suhu hingga 60 derajat Celcius selama beberapa dekade mendatang. Seperti kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, Middle East, dan North Africa, atau MENA. Diprediksi akan mengalami gelombang panas akibat perubahan iklim, atau climate change. MENA, yang sudah menjadi wilayah terpanas dan terkering di bumi ini, juga diprediksi akan memiliki beberapa daerah yang tidak dapat dihuni dalam beberapa dekade mendatang, karena suhunya berpotensi mencapai 60 derajat Celcius atau lebih tinggi. Dampaknya tentu sangat menghancurkan, termasuk kekurangan air kronis, ketidakmampuan untuk menanam makanan karena cuaca dan kekeringan ekstrim, lonjakan kematian terkait panas, serta masalah kesehatan. Kita tahu MENA seperti pusat-pusat kota besar di sekitar Teluk, Laut Arab, dan Laut Merah seperti Dubai, Abu Dhabi, Doha, Dahran, dan Bandar Abbas semuanya akan lebih sering mengalami suhu yang parah. Sekitar 70% dari negara-negara yang paling mengalami kesulitan air di dunia berada di MENA. Saat iklim semakin menghangat, dampak sosial dan ekonomi akan semakin parah. Lebih dari 12 juta orang di Suriah dan Irak kehilangan akses ke air, makanan, dan listrik karena kenaikan suhu. Rekor tingkat curah hujan yang rendah dan kekeringan yang membuat orang-orang di seluruh wilayah kekurangan air minum dan pertanian. Diketahui bahwa Suriah saat ini menghadapi kekeringan terburuk dalam 70 tahun.
Di dalam pembahasan akhir zaman, menurut filsafat Zoroaster yang disunting dalam Zan I Fohuman Yas, pada akhir musim dinginmu yang ke-10.000, matahari semakin tidak terlihat dan tampak, tahun, bulan, dan hari menjadi semakin pendek, dan bumi menjadi lebih tandus, dan tanaman tidak akan menghasilkan benih, dan manusia menjadi semakin menipu dan cenderung melakukan praktik-praktik jahat. Mereka tidak akan mengenal rasa terima kasih. Hal ini tentunya sangat menarik jika kita dalami lebih lanjut mengenai filsafat Zoroaster mengenai akhir zaman. Tentulah kita bisa memahami pernyataan ini karena kemungkinan sudah ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada hal yang menarik juga mengenai kedatangan Dajjal dengan konspirasi di dunia ini. Hal yang diceritakan dalam salah satu serial game juga mengisyaratkan hal yang identik mengenai akhir zaman. Seperti contohnya dalam serial Shin Megami Tensei, biasanya diangkat tema akhir dunia. Salah satu serinya yaitu Shin Megami Tensei Persona 3 menceritakan akhir dunia yang ternyata dipacu oleh keinginan manusia untuk mati yang membentuk monster dan memanggil bos akhir yang akan membinasakan dunia. Akhir dunia dilihat sebagai kejadian positif oleh manusia menganggap sang penghancur atau next avatar mulia dan akan membersihkan dunia yang sudah kotor. Namun dinilai sebagai kejadian negatif oleh tim tokoh utama yang masih ingin hidup dan berusaha menghindarinya. Itulah beberapa hal menarik mengenai Dajjal dan beberapa ramalan mengenai akhir zaman yang salah satunya adalah oleh Nostradamus yang berasal dari Prancis tersebut. Bagaimana menurutmu, ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di komentar bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, menekan tombol subscribe dan klik icon lonceng muda sebelahnya. Terima kasih sudah nonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.